Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan. Selamat malam untuk seluruh mahasiswa yang hadir pada Zoom hari ini. Perkuliahan kita Selamat selanjutnya mengenai perancangan peraturan perundang-undangan. Sekarang pertemuan selanjutnya adalah kita membahas mengenai asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Jadi, tentunya dalam pembuatan peraturan perundang-undangan ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Jadi, dalam membentuk suatu peraturan perundang-undangan, ada beberapa asas yang harus diperhatikan, yaitu berdasarkan pada asas peraturan perundang-undangan yang baik. Jadi, kalau kita bisa lihat di sini, bahwa pada slide dalam membentuk peraturan perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Meliputi yang pertama yaitu adanya kejelasan tujuan. Jadi, kalau kita bisa melihat peraturan perundang-undangan yang sudah ada saat ini, tentunya asas kejelasan tujuan ini sangat penting. Jadi kita bisa tahu bagaimanakah setiap pembentukan peraturan perundang-undangan itu harus mempunyai tujuan yang jelas. Apa yang hendak dicapai daripada undang-undang tersebut. Itu paling penting. Kemudian yang selanjutnya yaitu yang harus diperhatikan yaitu pada asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat. Jadi kita tahu bersama bahwa untuk membentuk suatu perundang-undangan harus ada kelembagaan dan juga pejabat pembentuk yang tepat. Siapa yang harus membentuk undang-undang itu? Yang dimaksud dengan asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat di pada saat pembentukan peraturan perundang-undangan itu adalah setiap jenis daripada peraturan perundang-undangan itu harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. Jadi peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan. Ini ya, dapat dibatalkan atau batal demi hukum kalau dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang. Contohnya, peraturan perundang-undangan yang berlaku di daerah itu dibuat oleh kepala daerah dan sebagainya. Atau negara yang dibuat oleh misalnya pemerintah, dibuat oleh presiden dan sebagainya. Kemudian asas yang ketiga yang harus diperhatikan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yaitu adanya kesesuaian antara jenis perundang-undangan tersebut, kemudian bagaimana hierarkinya dan juga materi daripada peraturan perundang-undangan tersebut. Ya, kalau kita bisa jelaskan di sini, yang dimaksud dengan asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan juga materi muatan itu adalah pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki perundang-undangan. Harus tepat isinya apa saja, karena sesuai dengan asas yang pertama, harus jelas tujuannya. Dan muatannya seperti apa, isinya harus apa saja. Itu sangat penting sekali. Kemudian, kalau membuat peraturan perundang-undangan, tentunya harus bisa dilaksanakan. Jadi percuma saja nih kalau kita buat suatu peraturan, tapi yang harus mentaati peraturan tersebut tidak bisa menjalankannya. Jadinya sangat percuma. Asas dapat dilaksanakan ini, jadi maksudnya adalah
kalau setiap peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan mengenai efektivitas peraturan perundang-undangan tersebut, itu berlaku di masyarakat bagaimana? Baik itu secara filosofis, baik itu secara sosiologis, ataupun juga secara yuridis. Jadi itu harus diperhatikan dengan baik. Kemudian, dalam membentuk peraturan perundang-undangan juga harus berdasarkan pada asas kedaya gunaan dan kehasil gunaan. Jadi memang kalau peraturan perundang-undangan itu dibuat benar-benar dibutuhkan. Benar-benar dibutuhkan, benar-benar harus bermanfaat. Tentunya dalam apa? Dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan juga bernegara. Itu yang paling penting. Kemudian selanjutnya adalah dalam membentuk peraturan perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas kejelasan rumusan. Di sini maksudnya apa? Jadi, kalau dalam setiap peraturan perundang-undangan itu harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan. Jadi nanti pada pertemuan selanjutnya, kita akan mempelajari bagaimana teknis dari pembuatan peraturan perundang-undangan itu. Ada sistematikanya seperti apa, pilihan kata atau istilah. Jadi tidak serta-merta menggunakan kata-kata ataupun istilah-istilah yang tidak sesuai. Kalau kita anak hukum pasti sering bilang yang sesuai dengan bahasa hukum atau sesuai dengan kalimat hukum, sesuai dengan kata hukum. Nah, mungkin itu salah satunya, ya. Dan yang paling penting adalah adanya asas keterbukaan, di mana kalau dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, itu mulai dari perencanaan, mulai dari penyusunan, kemudian pembahasan, kemudian pengesahan, ataupun juga penetapan. Setelah itu diundangkannya, itu harus bersifat transparan dan terbuka. Kalau adik-adik mahasiswa di sini pernah ataupun sudah ya melihat di beberapa media, peraturan perundang-undangan ini akan dibentuk. Nah, kemudian bagaimana tanggapan masyarakat dan sebagainya. Ya, itu mungkin dari sisi media bisa dipergunakan dengan asas keterbukaan itu ya. Salah satunya ya dengan media terbuka. Jadi pemerintah ataupun pejabat berwenang yang membuat peraturan perundang-undangan ini berusaha untuk menyampaikan adanya rancangan, dimulai dengan rancangan peraturan perundang-undangan itu. Kemudian ada lagi diupdate bagaimana penyusunannya, kemudian diupdate lagi pembahasannya seperti apa, pengesahan, dan juga penetapannya seperti apa. Semuanya itu harus bersifat terbuka. Tujuannya apa? Tentunya berkaitan dengan semua asas yang ada ini. Kalau sudah terbuka, semuanya mengerti nanti bagaimana sih tujuan daripada peraturan perundang-undangan ini dibuat, kemudian siapa lembaga atau pejabat pembentuk yang tepat untuk membuat ini, apakah sudah sesuai juga dengan jenis, undang-undangnya, hierarkinya, materi muatannya. Dan yang paling penting adalah dalam pembuatan ini apakah dia nantinya dapat dilaksanakan. Apakah punya nanti hasilnya bagaimana dan juga kejelasan rumusannya seperti apa. Ya. Kemudian kalau kita melihat tadi sebelumnya adalah mengenai materi perundang-undangan yang jelas, nah sekarang bagaimana materi muatan perundang-undangan itu harus juga mencerminkan asas. Undang-undang itu pertama harus bisa mengayomi, harus bersifat juga kemanusiaan, berasaskan kebangsaan, kekeluargaan, kenusantaraan. Kemudian juga Bhinneka Tunggal Ika harus diperhatikan, keadilan, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, ketertiban dan kepastian hukum, dan juga atau keseimbangan atau keserasian dan juga keselarasan. Nah, kita bahas dulu satu persatu ya. Nah,
Jadi materi muatan peraturan perundang-undangan itu harus mencerminkan yang pertama asas pengayoman. Mengapa demikian? Karena setiap materi muatan daripada peraturan perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan dan menciptakan ketentraman masyarakat. Seperti kita tahu definisi hukum adalah apa? Salah satunya adalah memberikan perlindungan dan juga menciptakan ketentraman di masyarakat. Kemudian, materi muatan peraturan perundang-undangan juga harus mencerminkan asas kemanusiaan. Apa ini maksudnya? Jadi, yang dimaksud dengan asas kemanusiaan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia, serta juga ada harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional tentunya. Yang ketiga yaitu materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan asas kebangsaan. Bagaimana itu? Apa itu maksudnya? Jadi, yang dimaksud dengan asas kebangsaan yaitu setiap materi muatan peraturan perundang-undangan itu harus mencerminkan sifat dan watak daripada bangsa Indonesia yang apa? Yang majemuk dan juga tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian yang keempat yaitu yang D, bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan yaitu asas kekeluargaan. Maksudnya adalah setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan. Harus dibicarakan, harus sesuai dengan harus mencerminkan musyawarah, dan tentunya kalau sudah mencapai kata mufakat, niscaya peraturan perundang-undangan ini dapat dilaksanakan dengan baik dan berguna bagi warga negara. Kemudian yang selanjutnya yaitu pada materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan asas kenusantaraan. Nah, di sini kita tahu bahwa di Indonesia tentunya kita harus senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia. Dan juga materi daripada muatan peraturan perundang-undangan yang dibuat, baik itu di daerah, itu merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan pada Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kalau sudah ada keragaman seperti itu, tentunya yang paling terpenting, yang di F, yaitu materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan asas Kebhinneka Tunggal Ikaan. Jadi harus mencerminkan asas Bhinneka Tunggal Ika. Yaitu apa? Kalau yang dimaksud dengan asas Bhinneka Tunggal Ika ini adalah setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan keragaman apa di Indonesia? Keragaman penduduk. Kita juga punya keragaman agama, keragaman suku, dan juga golongan. Dan yang paling penting juga kita harus melihat kondisi khusus daripada daerah ya. Kondisi khusus daerah serta budaya yang ada. Kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan juga bernegara. Kemudian, yang G, bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan. Ini maksudnya apa? Jadi yang dimaksud dengan asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat
membedakan berdasarkan latar belakang. Jadi, sama kedudukan dalam hukum dan pemerintahan itu artinya tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan latar belakang. Apa latar belakang? Tentunya latar belakang dari warga negara yang harus mentaati peraturan perundang-undangan ini. Tidak boleh memperhatikan latar belakang yang berbeda seperti perbedaan agama, suku, ras, golongan, gender, ataupun status sosial. Jadi semuanya harus sama kedudukannya dalam hukum dan juga pemerintahan. Kemudian, selanjutnya yang di I adalah ketertiban dan kepastian hukum. Jadi materi peraturan perundang-undangan harus mencerminkan asas ketertiban dan kepastian hukum. Ini maksudnya apa? Jadi, setiap materi muatan perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum. Salah satu tujuan daripada hukum adalah apa? Yaitu kepastian hukum. Kepastian hukum itu apa? Tentunya mewujudkan ketertiban. Kalau sudah pasti aturan tersebut, niscaya akan mewujudkan ketertiban di dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum tersebut. Kemudian yang terakhir bahwa materi peraturan perundang-undangan harus mencerminkan asas keseimbangan, keserasian, dan juga keselarasan. Ini maksudnya apa? Jadi bahwa setiap materi peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan di setiap warga negara, keserasian tentunya, dan juga keselarasan. Apa yang dimaksud dengan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan? Itu adalah di antara kepentingan individu, kepentingan masyarakat, dan juga kepentingan daripada bangsa dan juga negara. Itu yang paling penting. Nah, selain mencerminkan asas-asas tersebut, asas peraturan perundang-undangan tertentu juga dapat berisi asas lain, sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Kalau adik-adik semester 7 sudah pada tahapan untuk membuat proposal atau mengajukan judul, tentunya nanti akan menggunakan asas. Salah satunya, asas yang kita ketahui adalah asas di dalam hukum pidana dan juga asas di dalam hukum perdata. Begitu juga dalam materi muatan peraturan perundang-undangan. Contohnya ya, ini seperti kalimat yang di bawah ini adalah selain mencerminkan peraturan perundang-undangan tertentu, itu juga ada asas yang sesuai dengan bidang hukumnya. Contohnya, dalam hukum pidana itu ada asas yang namanya asas legalitas, asas tiada hukuman tanpa kesalahan, kemudian asas pembinaan narapidana, dan juga asas praduga tak bersalah. Kemudian kalau di asas dalam hukum perdata, itu ada misalnya dalam hukum perjanjian. Antara lain ada asas kesepakatan, ada asas kebebasan berkontrak, dan juga asas itikat baik. Nah, jadi kita sudah pada pertemuan ini tentunya kita sudah membahas mengenai asas-asas apa saja dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang penting. Ya, oke. Saya stop share dulu. Jadi kalau ada mahasiswa yang mungkin ingin bertanya mengenai asas pembentukan yang ada pada peraturan perundang-undangan, saya persilahkan untuk bertanya. Iya, Ya, Pak, izin bertanya. atas nama siapa? Agustinus Ngomalo. Ya, gimana Agustinus? Tadi berbicara mengenai asas-asas, Pak. Pertanyaannya sederhana, Pak. Apakah masyarakat perlu terlibat dalam perancangan berbagai produk perundang-undangan? Kedua, bagaimana cara masyarakat menyampaikan Bagaimana? aspirasi?
cara masyarakat menyampaikan aspirasinya? Menyampaikan aspirasinya ya. Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Ini kalau misalnya masyarakat mempunyai perhatian terhadap pembentukan peraturan perundang-undangan, makanya tadi kita sampaikan kan adanya asas transparansi ya, keterbukaan. Kalau sudah transparansi ke masyarakat, tentunya pasti akan membuat masyarakat itu menjadi ikut serta, gitu. Jadi sangat penting sekali memang partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Karena apa? Karena sudah pastinya ini masyarakat ingin bahwa kepastian daripada kebijakan yang diambil itu merupakan juga aspirasi dari masyarakat, ya kan? Jadi kita membuat Ya. undang-undang itu, peraturan perundang-undangan dibuat juga harus mencerminkan aspirasi dari masyarakat. Jadi masyarakat ini harus tahu bagaimana memberikan masukannya itu secara lisan ataupun tertulis dalam peraturan perundang-undangan. Bagaimana caranya masyarakat dapat menyampaikan aspirasinya dalam pembentukan peraturan perundang-undangan? Mungkin adik-adik juga pernah mendengar adanya rapat dengar pendapat umum. Nah, rapat dengar pendapat umum ini biasanya sering dilaksanakan oleh para pejabat pembuat peraturan perundang-undangan tersebut. Nah, di situ kita bisa ikut andil, masyarakat bisa ikut andil. Makanya tadi ada namanya asas transparansi. Harus disampaikan juga. Di manakah ada pendapat umum, di manakah ada media-media yang bisa disampaikan oleh masyarakat mengenai uh, pembuatan atau perencanaan suatu peraturan perundang-undangan. Di situ pemerintah harus transparansi. Mungkin kalau secara teknis bisa disampaikan, mungkin lewat media-media. Di situ bahwa akan ada rapat dengar pendapat umum. Kemudian ada lagi kunjungan kerja. Biasanya kalau pejabat-pejabat yang membentuk suatu peraturan daerah itu ada kunjungan kerja. Dia melihat suatu daerah, kemudian apa sih yang dibutuhkan, aturan apa yang dibutuhkan dalam uh, peraturan tersebut. Jadi ada istilahnya juga kunjungan kerja. Di situ juga harus ada sosialisasi deh. Kunjungan kerja pejabat ke daerah mana. Dilihat apa yang dibutuhkan. Apakah perlu peraturan khusus pada daerah itu atau bagaimana. Kemudian selanjutnya kalau adik lihat itu sering kali ada seminar, lokakarya, ataupun diskusi, ataupun juga ada focus group discussion. Nah, di sini pasti akan juga membahas mengenai hal-hal itu. Pada seminar itu, pada lokakarya itu, ataupun ada diskusi itu, tentunya masyarakat harus mengundang unsur-unsur dari masyarakat. Ya, unsur-unsur dari masyarakat apa saja? Tentunya unsur-unsur yang seperti dari DPRD, kemudian dari tingkatan bawah, mungkin yang paling berjuang untuk masyarakat, contohnya dari perwakilan dari desa yang mendengarkan aspirasi dari masyarakat dan juga sebagainya. Jadi di situ adanya asas juga transparansi. Jadi kalau dibandingkan bagaimana masyarakat bisa berperan seperti itu, bagaimana caranya ya seperti itu. Jadi harus adanya transparansi. Sekarang kita bisa lihat, kalau ada peraturan perundang-undangan yang dibuat dari pertama, dari awal perencanaan, kemudian tidak disosialisasikan, tidak diberitahukan bahwa akan ada peraturan ini, nah tentunya masyarakat pasti akan merasa, wah apakah ini efektif ya? Apakah ini sesuai dengan aspirasi kami, pembuatan peraturan perundang-undangan? Tapi mesti diingat juga bahwa salah satu daripada tujuan hukum adalah menjaga ketertiban. Mungkin tidak semua peraturan perundang-undangan itu membuat kenyamanan pada satu masyarakat ataupun pribadi ataupun individu. Tapi hal tersebut harus dibuat untuk menjaga apa? Menjaga ketertiban. Ya. Kemudian bagaimana masyarakat juga dapat mengikut sertakan diri di dalam tim ataupun kelompok kerja penyusunan daerah ya. Ini contohnya penyusun daerah. Jadi pemerintah daerah harus lebih aktif itu membuka ruang-ruang untuk menyampaikan aspirasi masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan itu diatur di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan.
Nah, dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan, ini masyarakat dapat menyampaikan aspirasinya dengan berbagai tahapan, sesuai dengan aturan perundang-undangan itu. Pertama, yaitu pemerintah harus ada penyusunan program legislasi nasional. Kemudian tadi balik lagi, ada rapat dengar pendapat umum, ada kunjungan kerja, ada sosialisasi, ada seminar, lokakarya, dan juga ada diskusi. Jadi dalam menyampaikan aspirasinya, masyarakat juga harus memperhatikan etika dan juga tata cara berlaku, serta memastikan bahwa aspirasinya itu disampaikan dengan jelas dan juga terstruktur. Jadi memang kalau sebagai masyarakat harus benar-benar aware terus perhatian apa yang dia sampaikan, apakah sudah ditanggapi ataukah perlu tanggapan selanjutnya. Nah, itu adalah beberapa cara daripada masyarakat menyampaikan aspirasinya bagaimana mengatur perancangan peraturan perundang-undangan yang baik. Wah, waduh maaf ya, dari tadi saya nge-mute terus ya. Maaf maaf, untung ada yang chat Iya, WA. Kak. Iya, maaf ya, untung tadi ini. Ya, Yunus Yunus Boli saya Iya Pak, lanjut Pak. persilakan, tapi nanti, karena kita sesi diskusi Yunus, nanti saya akan juga, persilahkan kepada teman-teman yang lain, mahasiswa yang lain untuk menyampaikan pendapat atas apa yang ditanggapi oleh Yunus. Jadi kita diskusi ya. Oke Yunus, silakan. Oke siap Pak, makasih Pak. Hmm. Mohon maaf ini backsoundnya agak-agak ini soalnya lagi numpang di kedai kopi jadi ada backsoundnya sedikit. Iya, Ya, memang jadi paling enak kalau ngobrol di kedai kopi ya. oke, makasih Pak. Iya, gimana? Ya itu Pak. Jadi sebenarnya ada nggak sih yang mengatur itu bahwa sebelum terbuatnya undang-undang itu ada durasinya Pak, bahwa misalnya apakah 6 bulan atau 3 bulan sebelum undang-undang diserahkan ke pihak legislatif atau seperti apa, itu diserahkan ke publik dulu berapa lama sih Pak yang mengatur itu. Dan pertanyaan yang kedua Pak, Bentar apakah dulu ya. setiap undang-undang Jadi, ya, pertanyaan mungkin adalah apakah ada yang mengatur mengenai berapa lama ya? Berapa berapa lama, lama gitu Pak undang-undang tersebut undang-undang disampaikan ke di masyarakat apa ya bagaimana? disampaikan ke masyarakat Pak, diakses untuk diakses publik. Disampaikan kepada masyarakat. Ini saya nggak bawa pulpen soalnya, jadi langsung ketik aja. Kemudian Yang kedua Pak, pertanyaan saya, apakah setiap undang-undang yang dibuat itu selalu ada sanksinya Pak? Atau seperti apa Pak? Itu aja Pak, terima kasih Pak. nah kalau misalnya tadi saya mendengarkan, tanggapan dari Yunus ya, sebenarnya ada nggak sih yang mengatur mengenai
berapa lama undang-undang itu disampaikan kepada masyarakat. Kalau misalnya undang-undang pada tahap perencanaan tentunya tidak ada disampaikan harus berapa lama gitu ya sebelum undang-undang itu direncanakan atau dibuat seperti apa. Terkadang juga para pejabat yang berwenang juga menunggu tanggapan nih aspirasi. Dia lemparkan ada misalnya nih, ada undang-undang ini yang akan dibuat, ada undang khusus yang dibuat. Bagaimana tanggapan masyarakat? Bagaimana aspirasi daripada masyarakat? Dengan cara apa? Dengan cara tadi yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Terus kalau mengenai informasi yang spesifik mengenai berapa lama undang-undang itu harus disampaikan ke masyarakat, itu sebenarnya tidak ada secara khusus ya, tidak ada disampaikan secara khusus. Namun, dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan itu ada beberapa tahapan yang harus dilalui. Nah, tahapan-tahapan inilah yang harus sesuai dengan asas keterbukaan ini, harus disampaikan secara terbuka. Apa tahapan-tahapan yang dilalui? Contohnya, harus ada dalam penyusunan program legislasi nasional atau program penyusunan undang-undang nasional ini atau prolegnas, itu sekali lagi harus ada tahapan-tahapannya. Pertama apa? Yang tadi balik lagi, ada rapat dengar pendapat, ada kunjungan kerja, ada sosialisasi, ada seminar, ada lokakarya, dan juga ada diskusi. Bentuknya seperti apa? Nah, ini tergantung nanti pada pejabat-pejabat ini akan membuka diskusinya dalam bentuk seperti apa. Ya, di sini kalau pertanyaannya adalah menjurus apakah ada yang mengatur mengenai berapa lama undang-undang itu disampaikan kepada masyarakat, itu pada saat pembuatannya, prosesnya, itu secara jelas tidak ada. Ya, tapi memang sih kita mengharapkan kalau pemerintah itu memang harus lebih aktif membuka ruang-ruang untuk menyampaikan aspirasi kepada masyarakat. Oke, kemudian ada lagi nih, yang kedua yaitu apakah setiap undang-undang itu harus ada sanksinya? Kalau kita bisa bilang ya, apa sih definisi daripada hukum? Nah, definisi pada hukum itu adalah salah satunya adalah mengikat masyarakat ataupun mengikat individu atau kelompok atau orang yang terkena pada undang-undang tersebut untuk mematuhinya. Bagaimana caranya membuat supaya patuh? Tentunya harus ada sanksinya. Sanksinya apa? Ya sanksinya berupa apa saja. Kalau pidana tentunya sanksinya udah berupa hal-hal yang bersifat pidana. Ada yang sanksi perdata, dan juga ada sanksi administratif. Nah, jadi kalau misalnya membuat satu peraturan perundang-undangan yang tentunya menggunakan asas daripada pidana tersebut, ya apa sih sanksi-sanksi pidana? Ada kalau misalnya melanggar itu bisa berupa hukuman mati, penjara, kurungan, denda, ataupun mungkin hal-hal yang lainnya. Kemudian kalau menggunakan asas yang lainnya, ini peraturan perundang-undangan ini sifatnya apa? Sifatnya perdata, tentunya harus dibuat sanksi perdatanya. Jadi sanksi perdata itu diterapkan apabila penegakan peraturan perundang-undangan tersebut menimbulkan kerugian bagi orang yang terkena ketentuan dalam peraturan perundang-undangan tersebut. Nah, sementara itu ada lagi nih sanksi yang namanya sanksi administratif. Sanksi administratif itu apa? Jadi dapat berupa denda, ada peringatan tertulis, ada pencabutan izin tertentu, dan lain-lain. Intinya adalah pencantuman sanksi dalam peraturan perundang-undangan itu tujuannya agar peraturan tersebut dipatuhi oleh masyarakat. Tapi pencantuman sanksi itu harus didasarkan pada kajian dan juga pertimbangan-pertimbangan tertentu. Itu ya. Tidak juga serta-merta ini pemerintah juga baru membuat undang-undang, kemudian mencantumkan sanksi yang tidak sesuai dengan sekali lagi yang disampaikan oleh temanmu yang awal dengan aspirasi daripada masyarakat. Dan satu hal lagi, untuk mencapai kepastian hukum sesuai dengan definisi hukum, walaupun banyak para ahli hukum yang mendefinisikan yang berbeda-beda, sanksi adalah salah satu cara bagaimana bisa menerapkan hukum itu dengan baik.
Sekali lagi juga sanksinya seperti apa? Sanksinya juga harus sesuai dengan, aspirasi masyarakat, sesuai dengan hal-hal yang keadilan, tidak ada, melihat, latar belakang, itu semuanya harus sama di mata hukum. Ya, gitu ya, sebatas itu ya. Siapa tadi? Lupa saya namanya. Yunus Yoni. Nggih, makasih Pak. Yunus Yunus Pak. Nugli. Nggih, makasih Pak. Ya, Makasih Pak. Jawaban. heeh. Cukup ya? Baik. Eee, Baiklah, terima kasih kepada para mahasiswa semua yang sudah mengikuti perkuliahan untuk minggu ini, yang kita sudah membahas mengenai asas yang harus dipergunakan dalam, pembentukan peraturan perundang-undangan. Saya mengucapkan terima kasih sekali lagi. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan dalam perkuliahan kali ini. Semoga minggu depan kita bisa bertemu lagi dalam keadaan yang sehat, keadaan yang baik semua, dan perkuliahan yang lebih, apa ya, lebih ramai lah, ya, lebih ramai kita berdiskusi dan sebagainya. Mungkin nanti kalau, nanti saya akan share mungkin awal-awal, PowerPoint-nya atau bahannya, jadi kita bisa berdiskusi nanti di belakangnya bisa lebih hidup lagi. Terima kasih adik-adik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Shalom, namo buddhaya. Om Santi 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 Om.